Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Bayu, Dr. Rahmanda Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode ke-25, kita kedatangan tamu atau narasumber yang berbahagia, Mbak Hariti. Ya, selamat datang ya Mbak Hariti. Jadi Mbak Hariti ini adalah fisioterapis di Rumah Sakit Umi Barokah. Oke. Nah, sebelum kita mulai diskusi Mbak, kita sapa dulu pemirsa yang sudah menonton melalui live. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya udah ikut nonton. Silahkan nanti kira-kira selama setengah jam sampai 1 jam ke depan. Kalau ada pertanyaan terkait diskusi hari ini bisa disampaikan. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Mbak Hariti. Oke, nah sesuai tema hari ini kita kaitannya dengan fisioterapi yang khususnya untuk mengatasi nyeri ya Mbak ya. Tapi nanti kita bahas secara umum dulu fisioterapi itu seperti apa. Nanti diskusi dengan Mbak Hariti. Oke, mungkin kita awali dengan pertanyaan secara garis besar dulu Mbak. Sebenarnya fisioterapi sendiri itu apa gitu? Ya, sebenarnya fisioterapi sendiri adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan itu di mana pelayanannya bisa dilakukan di rumah sakit yang tersedia, di puskesmas atau bahkan di klinik-klinik. Biasanya vaskes pertama itu juga ada. Dan bergeraknya tentang pelayanannya itu tentang pencegahan, terutama untuk fungsi gerak atau untuk meningkatkan atau untuk mencegah kecacatan pada fungsi dan geraknya. Seperti fungsi fisiknya. Jadi ranahnya memang mengobati atau mencegah kecacatan ya Mbak ya, terutama untuk fungsi gerak pada penderita. Nah, terus kan sebenarnya fisioterapi itu yang saya tahu ya Mbak, nanti kalau salah dikoreksi, itu kan sebenarnya kalau kita tanya ke orang fisioterapi itu mungkin pemahamannya terkait nyeri atau tadi gerak. Nah, padahal kan sebenarnya nggak cuma itu. Nah, itu untuk kita sampaikan ke pemirsa kira-kira fisioterapi itu secara garis besar apa aja, mungkin klaster-klasternya atau pengelompokannya seperti apa. Nah, baru nanti kita masuk ke nyeri gitu. Iya. Iya, bisa. Sebenarnya fisioterapi sendiri itu luas sekali, dari kasus anak-anak sampai manula itu peran fisioterapi ada di dalamnya. Yang pertama yaitu geriatri. Geriatri bisa itu nanti dalam pengelompokan rekreasi ya, itu bisa ada contohnya aja, bisa buat kayak senam lansia kayak gitu. Terus pediatri. Pediatri itu banyak kasus-kasus pediatri itu kayak pada anak berarti ya Mbak ya? Ya, pada anak, pediatrik pada anak, terutama bisa tumbuh kembang. Kebetulan di Umi Barokah juga ada klinik tumbuh kembang ya. Dan jangan khawatir, pastinya juga ada tenaga yang profesional juga di situ. Ada okupasi terapi bicara, dan juga fisioterapi juga ada di dalamnya. Seperti itu. Kasusnya bukan hanya tumbuh kembang aja, untuk bayi pun termasuk di kasus anak juga ada. Salah satunya juga kayak paralysis. Nah, mungkin kelumpuhan. Begitu lahir, loh tangannya kok nggak gerak. Terus atau mungkin bayi yang harusnya habis digedong itu toh Dok. Harusnya kan bayi kan spontannya refleksnya kan ngolet itu ya bahasa Jawanya. Nah, seperti itu. Tapi kok yang satu gerak, yang satu kok cenderung diam, lah itu udah ada kecurigaan. Nah, silahkan nanti ya bisa mungkin kalau merasa cemas bisa periksa dulu ke dokter, atau mungkin seperti itulah fisioterapi bisa melayani hal itu. Terus kemudian ada fisioterapi bedah. Di fisioterapi bedah ini dibagi menjadi 2. Bedah ortopedik, kita tahu ortopedik pasti hubungannya dengan yang patah tulang atau mungkin post operasi tulang belakang ya, hubungannya dengan operasi pertulangan gitu. Terus untuk bedah umum itu banyak kasus lagi itu, dari keseluruhan bedah, dari mulai post operasi sesar, mau histerektomi atau mau miomektomi, terus operasi hemoroid, terus
usus buntu itu termasuk di dalam bedah umum. Ya, memang kalau cenderung objin itu bukan hanya pas bedahnya aja, tapi sebenarnya banyak hal lagi, Dok. Seperti misalkan ada mungkin pasien merasakan nyeri yang amat sangat, ternyata setelah ada pemeriksaan lanjut dari dokter ahlinya itu didapati seperti salpingitis, agnesitis, atau mungkin proses untuk infertil, ada mungkin penyumbatan di salpingnya. Nah, itu bisa dibantu dengan tindakan fisioterapi juga. Kemudian selanjutnya selain itu untuk kasus neurologis. Saraf ya, Mbak. Nah, untuk persarapan, banyak kasus persarapan yang paling kita sering temui diantaranya yaitu stroke. Post-stroke ya, Mbak. Nah, post-stroke itu masuk di dalam saraf. Kemudian ada juga ada kesumutan. Atau ada penjalaran cuman di sini aja, ini tangan saya tebel kayak gitu. Nah, itu selain medikamentosa dari dokter ahlinya bisa dibantu pemaksimalan biar untuk terapinya bisa maksimal ya, Mbak ya. Itu untuk mencegah kecacatan biar nggak lebih berlanjut seperti itu. Kemudian habis neurologi bisa ke fisioterapi untuk kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu cenderung ke arah respiratori, salah satunya ke arah paru-paru, bisa juga ke jantung. Spesifikasinya bisa kasus pada anak ada yang asma bronkiale, ada yang pneumonia, terus kasus dewasa juga ada PPOK. Yang lebih besar kalau di rumah sakit besar itu ada kasus emphysema kayak gitu. Fisioterapi biasanya dapat advis untuk masuk ke dalamnya itu. Dan masih banyak lagi, mungkin di Umi Barokah kan juga ada senam ibu hamil, itu termasuk ke rekreasi, Dok. Seperti itu, Dok. Jadi sebenarnya ranahnya luas ya, Mbak ya. Nah, masing-masing tadi yang disebutkan Mbak Riti mulai dari neurologi, terus untuk bedah sama pediatri mungkin ya itu utamanya juga. Nah, tapi dari masing-masing itu untuk sesuai tadi definisi awal memang membantu maksimalkan terapi ya, Mbak ya. Nah, terus jadi untuk kesana untuk melakukan fisioterapi, taruhlah Mbak Riti di sini memang nanti akan dapat arahan dari dokter spesialisnya ya, Mbak ya. Kalau misalnya tadi kan Mbak Riti menyampaikan datang dulu ke dokter spesialisnya, nanti kalau memang dapat arahan itu bisa dilakukan di fisioterapi atau seperti apa? Bisa. Gini, Dok, untuk klien, kenapa saya nggak sebut itu pasien? Tidak semua orang yang datang ke fisioterapi itu dalam kondisi sakit. Gitu. Tapi dalam kondisi dia nggak nyaman. Toh kenyataannya dia masih bisa sampai ke fisioterapi, pelayanan fisioterapi. Terkadang klien tersebut sebenarnya masih betah kok saya tahan gitu loh, nggak begitu ganggu banget. Lah dari hal itu sebenarnya bisa langsung ke pasien yang udah paham tentang fisioterapi, dia tahu arahannya kemana, itu bisa langsung datang ke pusat pelayanan fisioterapi langsung. Seperti itu. Tapi kalau pasien ini belum paham fisioterapi, wah anak saya enggrok-enggrok, mungkin ya ke arah bronkitis atau itu ke arah cenderung ke respirasi. Itu mungkin kalau ada yang belum tahu mungkin periksa ke dokter. Nah, dari dokter itu mungkin ada semacam rujukan, wah ini harus di fisioterapi untuk membantu lebih mempercepat proses penyembuhannya seperti itu. Ya mungkin pada beberapa kondisi memang bisa langsung berarti ya, Mbak ya, ke layanan fisioterapi. Mungkin dari pemirsa banyak yang tanda tanya. Sekarang kan banyak rehab medik itu kan
Kalau fisioterapi kan melaluinya kan harus ke dokter rehab dulu ya gitu. Itu proses. Iya. Itu proses di mana kalau yang rumah sakit besar khususnya dan dokter rehab mediknya tersedia, memang harus melalui tahapan tersebut. Tapi kalau seandainya rumah sakit belum ada untuk dokter rehabnya, untuk pasien udah mengetahui saya harus kemana, bisa langsung datang ke pelayanan fisioterapi, atau kalau enggak ya dengan rujukan dokter dari yang dokter spesialis ya. Mungkin kalau pasien-pasien pos operasi gitu memang ada rujukannya gitu ya Mbak, misalnya pos ortopedi atau ini dari ini ada rujukannya ke dimaksimalkan di fisioterapi gitu. Biasanya ada juga dok. Sebenarnya dari pos operasi, malam operasi pagi itu udah dapat tindakan fisioterapi. Salah satunya itu kan memang pos operasi karena ada insisi, karena ada luka yang dibuat, itu kan otomatis kembali karena ke judulnya ada nyeri pasti di situ. Nah, peran fisioterapi di situ untuk mengurangi nyeri. Untuk mengurangi nyeri salah satunya seperti Jadi itu. Mbak Riti di Rumah Sakit Umi Barokah untuk pasien-pasien rawat inap juga sering handle juga ya Mbak ya? Iya dok. Nah kemarin ini kan tadi secara umum kita udah bahas ya Mbak ya, lalu masuk ke nyeri juga. Nah sejauh ini memang seberapa banyak sih pasien-pasien nyeri yang datang ke klinik fisioterapi Rumah Sakit Umi Barokah dengan Mbak Riti? Itu keluhan utamanya itu nyeri. Nah terus nyerinya tuh apa aja? Apa nyeri yang sifatnya memang setelah jatuh, atau nyeri karena mungkin yang jauh ada lansia dengan radang sendi, atau seperti apa Mbak? Iya. Kalau dibilang kasus itu kompleks sekali karena memang fisioterapi ternyata sayapnya luas sekali gitu, lebar sekali. Tapi yang paling sering saya jumpai itu memang cenderung ke LBP. Kalau orang Jawa bilang boyoen atau nyeri punggung bawah seperti itu. Kemudian nyeri lutut. Nyeri lutut atau osteoartritis, biasa bahasa medisnya sebut itu. Kemudian ada juga yang nyeri leher. Nyeri leher sampai ini tangan saya sampai nyeri sampai sini. Ada yang disebutnya juga kita dari pemeriksaan didapati tennis elbow. Wah, apalagi gitu ya. Tennis elbow. Istilahnya Mbak ya, itu istilah aja kita nyebutnya. Tennis elbow itu bukannya dia harus pemain tenis, itu juga enggak, tapi bisa berperan pada suatu pelayanan atau di bidang dia kerja ternyata lebih memusatkan otot-otot extensor cenderung mungkin terasa. Itu dikasih nama seperti itu karena banyak terjadi pada petenis ya Mbak ya. Memang cedera kebanyakannya memang pas posisi backhand itu jadi cederanya di bagian tapi karena sebenarnya nggak cuma karena tenis, tapi karena aktivitas sehari-hari yang mungkin aktivitas sehari-hari. Kalau ibu-ibu kan kebanyakan juga nyambel pakai ini, akhirnya nyeri, ngulek, meres cucian juga, terprovokasi terusnya memunculkan nyeri seperti itu. Terus ada juga anak-anak waktu itu juga dia mengalami nyeri di bagian ankle. Nah, ankle menjalar ke atas dikit seperti itu. Ditelusur dari anamnese, pemeriksaan, anak ini kelihatan sehat aja. Dia udah sekitar TK lah untuk usianya. Lah ternyata kita dapati dari pemeriksaan fisioterapi ternyata juga ada flat foot. Itu. Nah, didapati seperti itu. Itu pun juga muncul nyeri seperti itu. Ada, saya pernah dapat pasien seperti itu. Terus dari keluhan-keluhan nyeri itu mungkin akan kebanyakan kasusnya yang melibatkan sendi juga ya tadi ya Mbak ya. Nah, seberapa jauh fisioterapi itu berperan untuk dapat mengurangi keluhan nyeri tersebut gitu Mbak? Untuk peran fisioterapi untuk mengurangi nyeri itu sangat
sangat bermakna sekali untuk pasien. Kebanyakan pasien dengan datang yang awalnya mungkin bahkan ada yang nyeri tak tertahankan, datang dengan kursi roda, atau datang ke fisioterapi awalnya beliau pakai alat bantu tongkat karena memang nggak tertahankan nyerinya. Lah nanti hari kedua untuk kembali lagi seperti itu ternyata udah nggak pakai alat bantu gitu loh. Itu memang skala nyeri sendiri memang subjektif sekali dari pasien sendiri. Cukup bermakna ya, walaupun respon itu tergantung masing-masing dan bervariasi. Nggak seinstan seperti kita nyeduh mie langsung bablas hilang seperti itu, enggak, memang maintenance nanti ya. Memang ya. Nah, terus sebagai gambaran aja sebenarnya proses fisioterapi itu menggunakan alat yang memang mungkin ada beberapa, atau dari pasien dengan keluhan-keluhan tertentu itu disuruh untuk mengikuti gerakan-gerakan tertentu, atau seperti apa, Mbak? Iya, kalau fisioterapi itu kembali ke arti fisioterapi juga, itu kan memang untuk mencegah kecacatan biar tidak lebih berlanjut atau meningkatkan kemandirian dari pasien, seperti itu. Itu dengan salah satunya itu dengan modalitas alam. Kita dengan modalitas itu ada heating, terus kemudian ada kayak ultrasound itu untuk menghancurkan perlengketan sendi seperti itu. Ada juga exercise latihan, ada terapi manual seperti itu, kemudian ada manipulasi juga. Jadi memang ini jadi tergantung kasusnya, tergantung case-nya. Mungkin melihat case-nya juga, itu ada yang memang dibantu dengan alat, yang tentu itu dibantu dengan exercise atau modalitas lain. Nah itu sebenarnya kalau memang pasien dengan keluhan-keluhan tertentu itu datang dilakukan fisioterapi, Mbak, itu memang dia dilakukan fisioterapi itu di situ aja, atau memang ada exercise yang di PR-kan di rumah, atau istilahnya bisa dilakukan di rumah sehingga diajarkan oleh Mbak Ariti untuk semakin memaksimalkan tujuan terapinya, Mbak? Iya, yang jelas terutama saya sendiri sebagai fisioterapi, saya pengennya pasien itu benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari itu selain saya lakukan exercise di tempat saya atau modalitas lain seperti terapi manipulasi atau pressure lainnya, itu tetap home program itu tetap saya berikan supaya nyeri yang yang sudah terjadi itu bisa lebih intens untuk penurunan nyerinya, gitu, lebih bermakna. Nah, dalam waktu 24 jam fisioterapi paling dilakukan 10-15 menit itu udah paling pol. Di tempat pelayanan manapun. Yang paling luas ternyata kan di rumah waktunya. Dan saya nggak pernah menyarankan ini latihan pagi, siang, sore kayak minum obat itu, enggak. Tapi lebih sering dilakukan lebih bagus dan hasilnya akan lebih maksimal. Jadi memang demi tercapainya kemaksimalan terapi memang ada Mbak Ariti peran khususnya aktif pasien, jadi ada peran aktif pasien khususnya di rumah, karena memang dengan waktu yang lebih longgar itu diharapkan bisa ada latihan-latihan sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya. Maaf. Jadi nah sekarang dari fisioterapi itu sendiri sebenarnya kalau ngomongin kontraindikasi atau yang tidak boleh menerima fisioterapi yang seperti apa ya, Mbak, ada atau enggak? Banyak hal. Maaf ya, Mbak, monggo. Banyak hal tergantung kasus juga, kita beradanya di posisi penanganan untuk rawat inap atau rawat jalan, seperti itu. Kalau rawat inap kita lihat kondisi secara umum, kondisi umum dari pasien sendiri. Sekiranya kondisi umumnya dari fisiknya udah bagus, KU-nya ya, dari tensi, dari heart rate, dari respiratoris, dan dari kita visual langsung pasiennya bagus dengan normal, ya kita bisa masuk di dalamnya. Terus untuk
rawat jalan. Kalau untuk rawat jalan, kalau untuk anak-anak yang jelas kalau pasien itu demam di atas 38 derajat Celcius, saya udah sarankan untuk sementara periksa dulu, dipending dulu. Kalau udah nggak demam dengan kasusnya apa atau keluhannya apa, bisa lanjut ke fisioterapi seperti itu. Kalau misalkan cedera sendi, kita bisa lihat. Kalau misalkan saya habis jatuh gitu, kan fisioterapi bukan hanya sekedar langsung tertangani seperti itu, enggak. Tetap kita seperti profesi lainnya, ada anamnese, ada pemeriksaan fisik, kemudian ada penunjangnya mungkin dengan hasil foto atau apa seperti itu. Kalau sekiranya memang penunjangnya belum ada dan kita lihat visual aja itu nampak udah ada perbedaan, kok ini ada pembengkokan atau yang tidak fisiologis seperti itu. Terus kemudian kita palpasi ternyata ada udem, ada perubahan warna seperti itu, ya itu kita pending. Karena jelas masih ada peradangan ya berarti ya, kalau seperti itu. Maksudnya nanti kalau misal itu terjadi perpatahan kan beda lagi nanti dok, nggak harus approach terapinya beda ya. Nanti bisa kembali. Kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien tuh ternyata pas di tensi tinggi gitu, misalnya kan pasien dengan mungkin lansia dengan keluhan-keluhan sendi, tapi ada nggak sih kontraindikasi memang ya harus dipending atau seperti apa Mbak? Itu tergantung kasus juga. Kalau memang pasiennya itu dengan hipertensi tinggi, dengan stroke, kemudian dia fisioterapi, kita asesmen dulu apakah kesehariannya dia tensinya segitu. Tapi kalau memang tensinya saya memang dilihat juga status pasiennya dari awal itu gimana tensinya seperti itu, kita bisa lihat dari situ juga, atau sebelum pemeriksaan kita lakukan. Nah itu memang untuk tensi tinggi, kalau untuk general memang kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita tangguhkan dulu, terus kita kembalikan ke dokter yang merujuk, atau mungkin kita sarankan ini obatnya diminum dulu tensinya biar turun seperti itu. Jadi memang case per case ya Mbak ya. Pada dasarnya kalau ada kondisi-kondisi tadi seperti anak yang memang demam atau kondisi-kondisi tertentu yang memang masih terlalu akut cedera yang tadi takutnya ada peradangan, patah dan sebagainya, itu memang di pending karena sesuai tujuannya ya memang untuk memaksimalkan terapi untuk fisioterapi sendiri. Nah kalau dari nyeri sendiri, nah itu untuk taruhlah dengan alat-alat yang kita punya atau yang mungkin Mbak Ariti biasa kerjakan, itu bisa terjadi efek samping yang seperti apa? Atau secara umum fisioterapi ini sendiri yang pernah diketahui oleh Mbak Ariti, itu ada efek samping yang mungkin harus diketahui oleh klien atau enggak gitu tadi? Sebenarnya kalau apapun tindakan fisioterapi setelah kita fisioterapikan ke klien, itu pasti ada side efeknya ya, efek sampingnya. Itu salah satunya memang mengurangi nyeri, tapi dengan mengurangi nyerinya itu kan kita melakukan tindakan, tidak semua kasus kita pakai alat. Kita bisa terapi manipulasi, kita bisa pakai exercise. Dengan seperti itu, modalitas kita seperti itu, otomatis juga akan memaksimalkan pasien itu untuk banyak gerak dalam kondisi nyeri. Nah, setelah itu pasti ada efeknya. Entah itu nanti aku baru fisioterapi ternyata sakit semua seperti itu. Tapi setelah beberapa terlampaui 6 jam paling tidak, ternyata paginya kok beda ya nyerinya. Memang kemarin mungkin bisa ada rasa pegal setelah latihan, atau mungkin kayak memar pas posisi habis latihan atau terapi manipulasi, itu sering terjadi dok. Memang di tempat praktek memang sering terjadi, dan asal si terapi sendiri
menjelaskan ke pasien, ini nanti seperti ini Bu, habis latihan nanti di rumah rasanya seperti ini, nanti setelah ini dikasih ini ya Bu, seperti itu. Pasien nggak akan kaget dok dengan efek samping tersebut. Oke, tapi berarti ranahnya memang tadi ya Mbak ya, tidak pernah memberikan obat ya, maksudnya untuk anti nyeri seperti itu? Iya, kalau untuk fisioterapi memang farmakologi kita memang dapat teoritisnya ya dok ya, tapi untuk hak patennya memang fisioterapi tidak berhak untuk tidak punya kewenangan untuk memberikan medikamen. Sehingga kalau ada timbul ya tadi mungkin efek samping ya, bisa dibilang bukan efek samping ya, tapi memang konsekuensi aja ya. Karena pada saat fisioterapi khususnya mungkin nyeri dan sebagainya itu ada nggak cuma melibatkan alat, tapi ada exercise yang mungkin setelah terapi dalam hitungan jam itu pegel atau nyeri atau bahkan mungkin timbul keluhan-keluhan lain. Tapi sebenarnya ya memang karena itu dilakukan latihan, kira-kira seperti itu ya. Nah nanti ketika itu dengan penjelasan sih harusnya bisa paham gitu pasien. Oke, dan endingnya memang jadi lebih enak gitu. Kalau nggak kita jelaskan pasti pasien protes ini fisioterapi kok malah jadi sakit semua gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Oke. Nah terus kalau dengan ini kita kembali ke yang kita punya Mbak, maksudnya alat-alatnya sendiri atau mungkin yang biasa Mbak Ari dilakukan supaya pemirsa taruhlah memang dengan tema kita nyeri itu sejauh apa alat-alat kita itu apa aja misalnya, atau memang kita bisa menangani yang maksimal itu di keluhan-keluhan apa saja gitu. Maksudnya dari tadi kan umum aja, sekarang mungkin spesifikan yang kita punya. Memang kebanyakan fisioterapi cenderung pada keluhan nyeri seperti itu. Kalau untuk alat yang kita di sini itu cenderung untuk kasus-kasus nyeri lutut itu bisa kita tangani. Kemudian untuk nyeri punggung bawah seperti itu insya Allah bisa juga seperti itu. Kalau untuk alat-alat kebetulan untuk alat pemblokir nyeri juga insya Allah di sini tersedia seperti itu. Istilahnya pemblokir nyeri? Iya. Sebenarnya modalitas yang kita punya itu salah satu sarana metode untuk pemblokir nyeri. Jadi selain exercise, terapi manipulasi atau yang lainnya, modalitas yang kita punya itu kan alat. Kalau saya sendiri cenderung malah alat itu minim saya lakukan dok, gitu. Hanya untuk pas pemanasan awal aja saya pakainya, selebihnya memang yang paling yahut sebenarnya itu memang handling dok. Jadi memang itu, ada gerakan-gerakan tertentu yang di saat datang ke klinik fisioterapi ketemu Mbak Ari itu diajarkan gerakan yang itu selama berapa lama sih kira-kira Mbak dalam satu kali terapi, misalnya setengah jam atau 15 menit? Enggak sampai, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit untuk sekali terapi ya. Iya, sekali terapi. Jadi itu ada mungkin kalau alatnya Mbak biar ada gambaran aja, maksudnya kan kadang pemirsa dengan keluhan-keluhannya itu pengen datang tapi nggak ada gambaran gitu, atau takut misalnya, supaya mereka yang ikut menyaksikan tuh tahu gambarannya misalnya dengan jarum atau apa gitu. Untuk nyeri itu memang kompleks banget, kita bisa mengurangi bisa dengan salah satunya hitting. Tapi kembali lagi ya, untuk alat kan nanti saya tidak memaksimalkan untuk nyerinya gitu loh, tapi memang saya cenderung kebanyakannya ke manual seperti itu. Itu untuk hitting kita bisa lakukan itu. Kita ada infrared seperti itu. Kemudian untuk mengurangi nyerinya juga kita bisa buka pakai TENS. Mungkin orang nggak paham itu apa TENS. Ternyata itu sering mungkin udah melakukan fisioterapi ke sana tapi nggak tahu namanya. Ternyata itu kan kayak setrum seperti itu. Nah, gelombang kejut di mana apabila diberikan kepada bagian yang nyeri titik tertentu seperti itu akan bisa memblokir dari nyeri tersebut gitu. Nyeri tersebut kan memang awalnya kan memang dari proprioseptik kita yang terkena seperti itu, makanya kita blokir dengan
menanamkan itu tadi, ke otak. Kejut tadi. Nah, ya, seperti okay. itu. Terus kalau yang untuk anak-anak mungkin yang dengan itu infrared itu, jadi emang disinari atau seperti apa? Iya, kalau anak-anak kalau di Umi Barokah itu kebanyakan kasusnya cenderung ke arah respiratori, terutama asma bronkiale, pneumo, terus seperti batuk pilek seperti itu. Okay. Yang mungkin kalau pada awam anaknya batuk sampai ngrok-ngrok gitu. Atau mungkin nggak batuk, nggak pilek kok dia ngrok-ngrok seperti itu bisa direkomended untuk fisioterapi, insya Allah bisa untuk jadi menghancurkan lendirnya. Itu memang tujuannya dikasih sinar atau penghangat itu untuk menghancurkan lendirnya gitu ya Mbak? Salah satunya seperti itu dok. Oke. Ya itu di luar nyeri tapi nggak apa-apa untuk edukasi pemirsa. Jadi memang tadi ranahnya karena kita temanya nyeri, kita bahas alat-alat atau yang memang ada dan digunakan tetapi tetap untuk pemaksimalan fisioterapi ada gerakan-gerakan tertentu manual istilahnya yang diajarkan selama terapi dan ditirukan oleh klien sehingga untuk tujuan terapi nyerinya itu bisa maksimal. Oke, nah mungkin sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan dari pemirsa Mbak. Iya. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari Herlina Yanianto. Untuk masalah flat foot bisa dibahas tentang ciri-ciri dan penanganannya. Oke. Oh iya. Ya kebetulan yang tadi nanya tentang flat foot pernah nyebutkan ya. Iya. Iya kebetulan memang flat foot juga bisa untuk membantu pemaksimalan dari untuk mencegah biar tidak kecacatannya lebih berlanjut. Kenapa bisa cacat? Iya, lihat dari flat foot sendiri mungkin foto flat foot banyak yang nggak tahu ya. Flat foot itu arkus pada telapak kaki itu tidak terbentuk sama sekali, jadi rata. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang awam itu nggak mengetahui kaki seperti apa? Toh bisa. Memang kebanyakan kalau diketahui sedini mungkin memang lebih cepat penanganannya seperti itu biar tidak berlanjut seperti itu karena ada kelemahan pada serabut ligamen di dasar telapak kaki sehingga kendor seperti itu, jadi akhirnya bisa flat. Atau mungkin dari obesitas bisa mengakibatkan flat foot karena berarti nggak cuma di anak ya Mbak? Iya, bisa. Keluhannya nyeri? Side effect yang paling berkelanjutan memang ada nyerinya. Selain itu juga dia cenderung untuk persendiannya immobil. Bisa cepet banget kayak strain ankle, kayak kesleo. Seperti itu karena tidak stabil untuk jadi karena tidak stabil jadi itu. Terus jadi pasien flat foot ini datang dengan keluhan gampang cedera atau memang ada nyeri, dia udah pernah ke dokter spesialis orto terus memang didiagnosis flat foot terus dia mudah nyeri gitu ya atau terus nanti dari penanganannya seperti apa kalau di sini Mbak? Kalau fisioterapi nanti yang jelas kita mengurangi nyerinya kembali seperti tadi, kita modifikasi pakai modalitas alat dan juga ada terapi manipulasi serta exercise. Karena exercise ini luas sekali dan bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Tapi berarti sebenarnya flat foot ini kan kelainan anatomis ya atau gimana? Maksudnya sehingga tujuan terapinya untuk mengurangi keluhannya aja. Iya, mengurangi biar tidak kecatatannya lebih lanjut. Kalau memang itu flat footnya memang udah parah sekali dengan nyeri yang hebat di sepanjang tulang tonjolan tulang bagian luar ke atas itu udah nyeri. Itu atau mungkin jarak antara panjang tungkai satu dengan yang satunya sampai menunjukkan perbedaan yang panjangnya beda, itu sangat mengganggu sekali pastinya. Jadi untuk mencegah ke sana itu bisa dilakukan fisioterapi juga. Itu bisa, kalau belum itu banget bisa pakai kayak alas sepatu pun harus kita
kita edukasi gitu. Ya seperti itu. Ya, siap. Kalau memang itu udah berat banget ya salah satunya ya nggak ada lagi ortopedi. Seperti jadi itu. kalau udah berlanjut nanti ranahnya ortopedi ya. Oke, lanjut dari Sasara. Apakah semua nyeri dapat diringankan dengan fisioterapi? Apa bedanya dengan pijat? Oke, Mbak. Itu apakah semua nyeri bisa diselesaikan diringankan diringankan dengan fisioterapi? Sebenarnya tergantung kasusnya ya, Dok ya. Itu. Tapi lebih banyak nyeri itu memang banyak berkurangnya dengan dibantu dengan penanganan fisioterapi ketimbang hanya medikamentosa aja seperti itu. Yang sudah seperti itu. Ya, mungkin tergantung ranahnya ya, karena kan nyeri itu kan luas banget ya, Mbak. Mungkin dari nyeri misalnya pasien kanker itu juga nyeri, tapi kan itu berarti nggak mungkin dilakukan fisioterapi. Tapi pada kondisi nyeri yang itu memang melibatkan otot, ligamen, tendon gitu, muskular, skeletal atau neuro, nah itu bisa diringankan. Bisa diringankan dengan fisioterapi. Terus kalau tadi pertanyaan selanjutnya apa bedanya dengan pijat ya? Iya, yang jelas kan sebenarnya fisioterapi memang rasanya itu apa ya, banyak orang awam kerjaannya apa fisioterapi. Mbak, seperti contohnya cari SIM aja ya. Di mana kerjanya? Di Rumah Sakit Umi Barokah. Bagian apa? Fisioterapi. Nah, oleh Mbak iki sak fisioterapi nan sak pijetan lho mari. Mungkin ada reaksi seperti itu ya berarti. Oke. Mungkin karena nggak tahu, sekarang dijelaskan juga. Oke. Untuk fisioterapi itu salah satunya memang modalitas kita adalah manual terapi. Tapi tidak semua kasus nyeri atau semua kasus yang ditangani oleh fisioterapi itu tidak harus dengan pijat. Seperti itu. Tergantung dilihat dari kasusnya. Nyerinya itu seperti apa, seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau ngomongin pijat, tapi emang ada ya yang kondisi tertentu memang dilakukan pemijatan kalau gitu ya. Memang fisioterapi itu kan cenderung memang kalau ada spasme otot yang amat sangat, kenapa tidak kita harus memberikan? Berarti pada kondisi spasme memang ada terapi yang pemijatan. Sangat sampai ibarat sampai menghambat aliran darahnya, kenapa tidak kita berikan? Saya juga pasti tetap kasihkan, tapi tinggal lihat kasus tersebut. Tapi lebih dari itu ada tidak semua kasus ada modalitas. Ada juga misalnya Dok dengan nyeri ankle atau kesleo, terus kemudian dipijat, apa yang terjadi? Kebanyakan juga karena udah cedera di situ, kita nggak tahu itu cederanya seperti apa, langsung dipijatkan, ternyata ada pembengkakan, ternyata pembuluh darahnya pecah, kita nggak tahu, ternyata kan masa akut itu kan ada. Dan kita harus hindari seperti itu. Kalau penanganannya lebih pas, pastinya goal dari yang diharapkan itu juga kesembuhannya akan relatif lebih cepat. Seperti itu. Memang kompleks ya, maksudnya nggak cuma dipijit. Nah, misalnya kalau menjawab pertanyaan itu tadi ya, mungkin pada kondisi tertentu spasme itu memang dilemeskan ototnya dengan pemijatan. Tapi lebih dari itu, ya itu melibatkan alat juga, melibatkan exercise juga. Lanjut dari Diapita, anestesi pasca SC berpengaruh tidak ke nyeri pinggang? Bisa berkurang tidak nyerinya dengan fisioterapi? Jadi ini mungkin karena pasien SC gitu, terus anestesi, mungkin ada pengaruh nyeri ke pinggang. Nah itu pada pasien-pasien seperti ini bisa dilakukan fisioterapi apa enggak? Kasus selama ini memang pernah saya dapati juga, memang pada dasarnya fisioterapi bisa saat itu bisa untuk mengurangi nyerinya, bisa dilakukan untuk pelayanan fisioterapi pada kasus tersebut. Tergantung juga pos anestesinya itu berapa lama dari setelah operasinya, seperti itu. Memang ada tahapannya nanti seperti itu.
Ya mungkin kalau pada kasus post SC, karena kebetulan minggu lalu kami berdiskusi dengan Dokter Iwan, Mbak. Jadi beliau juga kebetulan dapat pertanyaan yang kurang lebih sama pasien post SC nyeri pinggang, yaitu karena mungkin kan post lumbal untuk anestesi. Nah sarafnya mungkin ada yang belum kembali pulih, dengan sempurna atau belum pulih. Nah itu memang berarti pada kondisi-kondisi seperti ini Mbak Riti pun pernah dapat pasien yang seperti itu. Fisioterapi memang berperan sebenarnya sangat berperan sekali dan manfaatnya sangat luar biasa sekali, Dok. Post operasi itu, Dok. Salah satunya ada nyeri punggung itu tadi. Salah satunya juga mencegah terjadinya emboli pada pembuluh darah keseluruhan karena cenderung habis di anestesi untuk ekstremitasnya tidak bergerak sama sekali atau dia ditidurkan sama sekali. Kalau untuk sharing aja Mbak Riti, selama ini pasien-pasien post SC ada yang dengan keluhan-keluhan nyeri tertentu untuk terapi fisioterapi nggak? Karena kan mungkinan pendengar kita atau pemirsa kita banyak yang pasien-pasien obgyn gitu Mbak. Iya. Kebetulan sini kebanyakannya juga pasien obstetri, terutama post SC, fisioterapi. Alhamdulillah ikut terjun di situ dan pasiennya itu cenderung lebih percaya diri dan nyerinya itu akan hilang dengan soalnya apa, Dok? Manajemen dari nyeri itu sendiri kan dari dalam diri sendiri sebenarnya. Pasiennya sendiri ya. Cuman kalau pas posisi sakit dan dia nggak menyadari itu, memang fisioterapi berperan di situ sangat berperan, sangat membantu. Ya, jadi memang banyak ya kasus-kasus pasien post SC dengan keluhan-keluhan seperti tadi yang ditanyakan, nyeri pinggang. Nah itu bisa salah satunya dibantu untuk dikurangi nyerinya dengan fisioterapi. Udah post operasi, pasiennya dengan sakit, terus aku itu harus gerak, tapi gimana caranya pasien karena ngerasakan nyeri kan udah nggak bisa kudu gerak seperti apa, seperti itu. Memang kita ke arah mobilisasi, jadi pasien mobilisasi sedini mungkin itu akan hasilnya lebih maksimal untuk pasien. Next pertanyaan selanjutnya dari @reza aja. Pilihan fisioterapi terbaik untuk kompresi cervical, Dok, yang mempunyai keluhan di lengan. Nah mungkin ini pasien yang pernah punya riwayat trauma kompresi servikal yang cuma nggak disebutkan sih keluhannya tuh. Ini di lengan, keluhannya di lengan. Saya juga selama saya jadi fisioterapi saya mendapatkan juga pasien seperti itu. Memang kompleks sekali ya, terutama ada kompresi pada servikal memang muncul pasti ke arah tergantung persarapannya mana yang terkena. Kayak cervical syndrome gitu ya, Mbak, kayak TOC thoracic penjepitan pada thoraxnya itu juga memang muncul nyeri. Di situ bisa fisioterapi bisa membantu meminimalisirkan atau mengurangi untuk nyerinya bisa. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya, pilihan fisioterapinya kira-kira seperti apa biar ada gambaran gitu? Sebenarnya lebih bagusnya kalau memang itu udah foto ronsen atau MRI udah pasti ada kompresi di cervicalnya, memang kita cenderungnya lihat kasusnya, Dok, sebenarnya. Yang terjadi di situ apa, seperti itu. Bukan semata-mata kita lihat di penjalarannya aja yang dirasakan sini, ternyata kan penyebabnya juga dari servikal, seperti itu, Dok. Itu biasanya kalau fisioterapi itu kita hitting untuk mengurangi spasmenya dulu. Ada nyeri pasti ada pembengkakan ada spasme seperti itu. Dan ada nyeri pasti ada keterbatasan gerak, itu pasti. Seperti itu. Terus kemudian bukan hanya nyeri aja, mungkin ada kesumutan, ada tebel seperti itu, bebal di saluran tangan seperti itu pasti ada. Lah fisioterapi bisa dengan modalitas alat yang ada, kemudian bisa dengan terapi manual. Terapi manual di sini bisa
bisa dilakukan untuk Ya, fisioterapi. jadi case per case ya. Cuman kalau memang itu awalnya dilakukan heating untuk pasti karena ada spasme. Nah, nanti selebihnya ada terapi-terapi atau exercise dan modalitas yang lain. Iya, memang modalitas lain kalau memang itu udah positif untuk terjadi kompresi, memang fisioterapi tidak lain hanya dengan gimana biar tidak terjadi kompresi. Ya, salah satunya pasti dengan traksi, dengan tarian, dengan tarian. Kalau untuk alat traksi tidak ada, pasti kan manualnya juga dilakukan. Kembali ke manualnya lagi. Ya, next untuk pertanyaan selanjutnya dari Sari Setiorini. Saudara saya suka mengeluh boyokan sakit sampai kadang suka susah bangun kalau habis posisi tidur. Itu cara latihan yang bagus untuk pemanasan bagaimana ya? Saudara saya suka mengeluh boyokan sakit sampai kadang suka susah bangun kalau habis posisi tidur. Ini yang ditanyakan latihan yang bagus. Iya, latihan yang bagus. Kita jangan tiba-tiba langsung memberikan exercise langsung. Kita itu kan awalnya kita memang seperti profesi lainnya, kita anamnese. Penyebabnya itu dari apa? Dia nyeri boyok, terutama pas bangun dari tidur ya. Berarti kita tidur. Penyebabnya apa? Kalau memang penyebabnya bisa dirubah dan diperbaiki, secara otomatis aja itu nanti bisa menghambat nyerinya itu seperti itu. Jadi kita memang kompleks, bukan tiba-tiba kita langsung ngasih latihan seperti itu, enggak. Tapi kita telusur penyebabnya itu apa, seperti itu, Dok. Kalau memang seperti itu, cobalah cek tempat dia istirahat seperti apa, tempat tidurnya. Atau dia mungkin pakai matras yang empuk banget seperti gabus yang bisa membuat cekungan, lah itu memprovokasi untuk anatomi tubuh tidak sesuai pada posisinya, pasti akan muncul nyeri. Kita perbaiki kalau memang benar seperti itu. Atau mungkin bed saya juga keras seperti itu, yaitu nanti kita lihat dari pasiennya juga keluhannya seperti nanti ada pemeriksaan fisik juga kan, Dok, seperti itu. Berarti itu. memang harus digali juga ya itu, walaupun disampaikan terutama kalau bangun tidur atau dari posisi tiduran, tapi sebabnya bisa bermacam-macam. Nah, nanti pun terapi juga nggak bisa langsung gitu ya. Latihannya pun juga beda. Nah, mungkin dengan case-case seperti ini bisa langsung ke klinik fisioterapi RSUMI Barokah aja, nanti bisa ketemu Mbak langsung Riti, ke nanti fisioterapi. memang harus digali lebih dalam ya Mbak. Next dari Warena Wardani. Kalau anak sering mengeluh sakit di bagian kaki karena terlalu banyak gerak, itu bisa enggak berkurang dengan fisioterapi? Mengeluh sakit di bagian kaki karena terlalu banyak gerak. Itu pertanyaannya sebenarnya belum terlalu spesifikasi juga ya, Dok ya. Kaki itu kaki yang mana? Kalau dari kajian fisioterapi bisa ankle-nya, bisa pangkal paha atau ankle atau mungkin tapak kaki. Kita belum tahu ya itu. Lah itu pun juga nanti juga tergantung dari anamnesa pasien sendiri, kemudian pemeriksaan fisik dari fisioterapi sendiri ke pasien. Lah nanti didapetin apa seperti itu. Tapi Insya Allah bisa membantu untuk mengurangi. Jadi secara umum Insya Allah bisa dilakukan terapi ya untuk mengurangi. Mungkin bisa datang lebih lanjut. Tapi secara ke belakang pasien-pasien anak, tapi yang bukan keluhan pernafasan grog-grog tadi, tapi keluhan nyeri-nyeri seperti ini ada juga, Mbak? Iya, ada. Untuk anak ya? Untuk anak ada. Terus untuk gerakan-gerakan atau modalitas atau exercise yang dilakukan cenderung sama aja dengan yang orang tua atau seperti apa? Beda. Ada perbedaannya berarti ya, Mbak ya? Pastinya kalau anak-anak cenderung kita untuk exercise atau untuk nanti biar pasien bisa melakukan di rumah, biar lebih menarik buat pasien, anak ya, buat anak sendiri.
aku tertarik seperti itu. Tapi kalau gerakannya monoton sama yang orang tua ya nggak mau, ya pasiennya si anak dipaksa-paksa juga nggak mau. Kalau anak kan wis maunya seperti ini, tapi kalau dengan metode caranya seperti ini seperti itu kan kita arahkan, nanti insya Allah si anak mau melakukan akan lebih mempercepat untuk penyembuhannya. Next dari @shop_boyolali. Keluhan orang tua banyak di daerah lutut, sakit dok, kemana-mana bagus dengan fisioterapi di air, bener nggak ya? Keluhan orang tua banyak di daerah lutut, sakit, udah kemana-mana, bagus dengan fisioterapi air, bener nggak ya? Nah mungkin dia pernah melakukan fisioterapi air ya, walaupun saya kurang paham sih untuk fisioterapi air, apa memang ada atau seperti apa Mbak? Iya, sebenarnya fisioterapi, saya kembali dari awal ya dok ya, fisioterapi luas sekali dan ternyata fisioterapi itu juga ada namanya hidroterapi. Hidroterapi itu kita lakukan fisioterapi di kolam renang atau di air medianya seperti itu. Cuman kebetulan di Boyolali ini belum begitu ada yang fisioterapi yang fokus di hidroterapi. Tapi pada dasarnya sebenarnya bisa juga dilakukan terapi untuk nyeri lutut di kolam renang atau di air. Karena apa? Dengan jalan di air, tanpa kita sadari ternyata air itu bisa sebagai beban. Seiring ada nyeri pasti ada penurunan kekuatan otot. Lah, seiring dengan penurunan kekuatan otot pasti nanti deformitas lainnya atau kecacatan yang lainnya akan muncul. Akan berupa jadi O atau tergantung mana yang kena untuk posisi anatomisnya seperti itu. Lah untuk di air karena si klien ini sering suka jalan di air, itu otomatis menguati otot untuk gerak yang terlibat di lutut itu. Saya yakin nyerinya akan semakin berkurang. Itu satu. Yang kedua, memang di air itu karena memang tidak ada pembebanan tubuh sama sekali. Karena dia nggak kayak jalan atau lari ya Mbak ya. Karena memang di air itu kita memang cenderungnya posisi ngambang. Itu memang meminimalisir beban di lutut. Seperti itu. Jadi untuk proses penyembuhannya memang bisa membantu lebih cepat lagi kalau untuk buat PR pasien selain penunjang fisioterapi sebenarnya ada lagi loh dok. Apa Mbak? Itu namanya drain needling. Drain needling itu menggunakan jarum dengan gerakan exercise fisioterapi sendiri. Nah mungkin kembali berarti kalau untuk pertanyaan tadi kan intinya benar apa enggak ya, sebenarnya dalam konteks fisioterapi yang hidroterapi memang ada metode seperti itu. Selama itu memang dilakukan dengan benar. Nah memang ada indikasinya dan akan mengurangi nyeri. Dan kalau dari pertanyaannya sih memang berkurang nyerinya ya. Nah itu kalau memang dilakukan dengan benar untuk proses hidroterapi itu bisa dilanjutkan gitu ya Mbak ya. Nyeri lutut itu kalau cenderung didiamkan karena nyeri nggak gerak, penurunan kekuatan ototnya kan semakin drastis aja, akhirnya memang membuat kecacatan, pasiennya nggak mau gerak, pasien nggak bisa kemana-mana lah, jadi lebih kompleks lagi. Nah mungkin singkat aja, kalau drain needling tadi gimana Mbak? Kita punya nggak untuk drain needling? Insya Allah punya. Itu untuk pemaksimalan alatnya untuk seperti keluhan-keluhan seperti apa? Itu untuk keluhan nyeri lutut bisa, nyeri punggung, terus ada yang nyeri sini. Frankenstein ya, itu bisa dengan drain needling itu. Memang banyak yang itu gimana Mbak? Itu pakai apa? Pakai jarum otomatis. Jarum. Tapi beda dengan akupuntur. Kalau akupuntur mungkin dengan modifikasi dengan dengan saya kurang paham lah kalau akupuntur. Kalau fisioterapi kembali ke fungsi ototnya. Seperti itu dok. Itu beda lagi dengan yang dialiri listrik tadi? Lain. Beda lagi. Iya. Tapi sama-sama pakai jarum atau beda Mbak? Pakai jarum. Pernah dok, saya cerita sebentar ya.
teman saya dengan nyeri lutut, usianya belum begitu belum ada 40 tahun lah, datang dengan nyeri lutut yang kakiku sakit ini dua-duanya lagi. Ya udah, terus akhirnya mencoba itu. Ya, dia ketakutan sekali awalnya karena pakai jarum gitu. Jarum ya, Mbak, ya? Iya. Terus habis itu sampai keringat dingin dianya. Tapi setelah coba aja yang satu dulu, saya gitu toh. Dicoba yang satu dulu, akhirnya ternyata setelah sampai selesai yang satu enggak, seketika itu juga, saya bilang ya seketika itu juga dia akan merasakan nyeri yang berbeda dibandingkan yang satunya. Oke, tapi itu prinsipnya sama nggak, memblok nyeri gitu atau beda dengan tadi? Prinsip kerjanya maksudnya? Prinsip kerjanya hampir sama, memblokir nyeri. Cuman beda metode ya, Mbak? Iya, beda metodenya. Seperti itu. Ya mungkin dengan keluhan-keluhan seperti itu bisa datang juga ke rumah sakit, ke klinik fisioterapi Umi Barokah, ketemu Mbak Hariti. Di situ tadi salah satunya ada alat drain needling ya, Mbak? Ya, kalau drain needling indikasinya, kontraindikasinya memang untuk klien yang punya diabetes DM yang gula tidak terkontrol di atas 200 memang tidak boleh dilakukan ya, karena ditancapin jarum. Pemulihannya lebih lama. Ya, next untuk pertanyaan selanjutnya dari Ed Zulfa Aminah, apakah stroke sejak umur 2 tahun dan anaknya sekarang umur 10 tahun tapi yang tidak bisa digerakkan sampai sekarang hanya di bagian tangan kiri? Dan anaknya sekarang umur 10 tahun. Stroke sejak 2 tahun. Anaknya sekarang umur 10 tahun. Oke. Nah, ini intinya pada anak-anak ya, Mbak ya? Iya. Anak-anak stroke dari usia 2 tahun dan sekarang udah usia 10 tahun. Terapi yang tidak bisa digerakkan sampai sekarang hanya bagian tangan kiri. Iya, untuk pasien stroke itu memang tidak menurut usia, Dok. Tidak milih-milih usianya. Ada yang di bawah 10 tahun aja ternyata udah kena seperti itu. Memang untuk pemaksimalnya goal dari stroke ada masa emasnya sebenarnya untuk memaksimalkan semua, mencegah kecacatannya biar lebih nggak banyak lagi seperti itu, biar tidak berlanjut. Itu hanya dalam waktu 6 bulan. Kita tahu bahwa saraf aja untuk berkembangnya menjadi matur, menjadi matang itu kan butuh beberapa tahun, gitu loh. Kalau dalam waktu masa 6 bulan ini bisa dimaksimalkan, bisa dengan medikamentosa, terus fisioterapinya juga dimaksimalkan, insya Allah hasilnya juga akan bisa lebih maksimal. Tapi kalau udah sampai 5 tahun ke atas seperti itu, udah memang ada sih kecatatannya yang tertinggal seperti itu. Memang itu jadi permanen jadinya seperti itu. Jadi kalau pada pertanyaan ini tadi, untuk taruhlah usia 10 tahun memang beberapa hal masih bisa dimaksimalkan dengan fisioterapi atau enggak, Mbak? Iya. Kalau itu hanya untuk memaksimalkan ke aktivitas sehari-harinya yang lebih tinggi. Enggak mungkin bisa sesempurna, karena itu selama itu sudah ada beberapa aktivitas yang ketinggalan istilahnya. Kembali lagi kita hanya bisa memaksimalkan untuk mencegah kecacatannya lebih lagi seperti itu, Dok. Ya, ini untuk pertanyaan udah habis, Mas. Nah terima kasih banyak Mbak Hariti, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Ini sudah hampir 1 jam soalnya, jadi ini baru kita bahas fisioterapi tentang nyeri ya, Mbak ya. Ternyata walaupun tadi kita bahas dari umum, terus berlanjut ke nyeri, ternyata banyak juga yang nanya. Mungkin karena rasa ingin tahu pemirsa yang selama ini fisioterapi itu sebenarnya ranahnya sejauh apa. Terus pada keluhan-keluhan tertentu itu mereka merasa ada keluhan itu bisa nggak dilakukan fisioterapi. Rasa ingin tanya sebatas itu. Nah mungkin bisa di lain kesempatan kita undang lagi Mbak Hariti, kita diskusi lagi tentang ranah-ranah yang bisa dilakukan atau keluhan-keluhan yang bisa dikurangi dengan fisioterapi. Nah sebelum kita tutup Mbak, kita ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton.
untuk live-nya. Terima kasih yang sudah Terima bertanya. kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang sudah nanya juga terima kasih. Insya Allah sudah terjawab semua ya oleh Mbak Riti. Insya Allah kalau kurang puas mungkin bisa datang ke fisioterapi Umi Barokah. Kalau dengan keluhan-keluhan yang kadang kalau untuk bertanya itu kan nggak bisa spesifik ya. Sementara Mbak Riti butuh nanya lebih detail. Nah itu memang harus ketemu langsung, mungkin bisa ke klinik fisioterapi Umi Barokah, langsung ketemu dengan Mbak Riti. Nanti capaian terapinya seperti apa, dilakukan apa, nah nanti itu didiskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih buat pemirsa YouTube juga. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sama mungkin bisa komen pengen nonton atau berdiskusi tentang apa lagi yang kaitannya dengan kesehatan, tema-tema kesehatan lainnya. Bisa nanti kita undang dokter spesialis lain atau mungkin tenaga kesehatan lainnya dari Rumah Sakit Umi Barokah, kita diskusi sehingga bisa menjawab keingintahuan dari pemirsa. Oke, mungkin gitu dulu ya Mbak Riti ya. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Semoga lain kesempatan bisa ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Langsung enak gitu. Berarti pas ya Mas? Benar Pak, kabelnya kita cabutin Pak.